Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ramdan, mahasiswa Teknik Desain dan Manufaktur semester 5 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ANOVA dan uji tuke. Analisa uji ANOVA dan uji lanjut atau tuke. Oke teman-teman, di sini saya sendirian. Saya ditemani oleh beberapa teman saya di kelompok 2 dengan nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Mbak Ikmau Jayanti dengan NRP 03. Kemudian selanjutnya ada Mbak Yovindra Anggita Dia Fortuna dengan NRP 09. Yang ketiga ada saya sendiri Ramdan dengan NRP 12. Yang keempat ada Walis Adila Damayanti dengan NRP 16. Dan yang terakhir ada Mas Reynaldi dengan NRP 30. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Ada introduction mengenai uji ANOVA dan uji tuke. Yang pertama, ada ANOVA, Analysis of Variance, merupakan suatu rancangan percobaan yang paling sederhana. Sebagai ilustrasi, jika ingin mempelajari perbedaan rata-rata K keperluan dengan menggunakan N unit percobaan untuk setiap perlakuan, maka akan dibutuhkan KN unit percobaan. Untuk ANOVA sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ANOVA satu arah atau one way ANOVA dan ANOVA dua arah atau two way ANOVA. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai one way ANOVA. ANOVA satu arah atau biasa disebut juga one way analysis of variance adalah jenis uji statistik yang membandingkan varians dalam rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. Ini adalah tes berbasis hipotesis, yang berarti bahwa ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa teori yang saling eksklusif tentang data kita. ANOVA satu arah membandingkan 3 atau lebih dari 3 kelompok kategori untuk menentukan apakah ada perbedaan di antara mereka. Dalam setiap kelompok harus ada 3 atau lebih pengamatan, atau hal ini berarti tingkat kecemasan ujian dan rata-rata sampel yang dibandingkan. Ketika kita memilih untuk menganalisis data menggunakan ANOVA satu arah, bagian proses tersebut melibatkan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang ingin kita analisis benar-benar dapat dianalisis menggunakan one way ANOVA. Asumsi ANOVA satu arah atau one way ANOVA adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel dependent berskala interval atau rasio, atau dapat disebut data continuous. Yang kedua, terdapat outlier atau pencilan pada variabel dependent. Yang ketiga, variabel independent terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. Yang selanjutnya, yang keempat, tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antara kelompok itu sendiri. Dan terakhir, yang kelima, variabel dependent terdistribusi secara normal untuk setiap kategori variabel independen. Nah, yang selanjutnya di sini ada uji tuke. Uji tuke sering juga disebut dengan uji bedanya jujur atau BNJ. Diperkenalkan oleh Tukey pada tahun 1953. Prosedur pengujiannya mirip dengan LSD, yaitu mempunyai satu pembanding dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata perlakuan tanpa rencana. Uji Tukey digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis seragam dilakukan. Uji Tukey ini sebenarnya sangat simpel. Perlu diketahui bahwa uji Tukey atau beda nyata jujur ini dilakukan hanya apabila hasil analisis seragam minimal berpengaruh nyata. Tapi bagaimana kalau hasil analisis seragam tidak berpengaruh nyata? Apakah bisa dilanjutkan dengan uji Tukey? Jawabannya yaitu bisa. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu apakah perlu menguji perbedaan pengaruh perlakuan jika ternyata perlakuan yang dicoba sudah tidak memberikan pengaruh yang nyata? Bukankah apabila perlakuan tidak berpengaruh berarti perlakuan T1 sama dengan T2 sama dengan T3 dan sama dengan Tn, yang berarti pengaruh perlakuannya sama. Jadi sebenarnya pengujian rata-rata perlakuan pada perlakuan-perlakuan yang tidak berpengaruh nyata tidak banyak memberikan manfaat apa-apa.
Baik, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Ikma Wijayanti. Baik, untuk waktu dan air saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hikmah Wijayanti, NRP 03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang akan kelompok kami selesaikan menggunakan uji ANOVA dan uji TUKI. Nah, di sini terdapat persoalan, yaitu seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian pada salah satu perusahaan kontraktor di Indonesia. Pada penelitian ini, mahasiswa tersebut ingin mengetahui pengaruh variasi tingkat kebersihan material atau dust level terhadap daya rekat cat yang optimum pada plat baja A36 pada proses painting. Maka dari itu perlu dilakukannya uji ANOVA dan uji TUKI untuk mengetahui pengaruh variasi tingkat kebersihan material atau dust level terhadap daya rekat cat pada plat besi tersebut. Dan berikut data yang diperoleh mahasiswa tersebut. Pada level pertama didapatkan rata-rata daya rekat cat sebagai berikut. Dan di sini untuk level kedua dan level ketiganya bisa dilihat pada layar. Nah, dari persoalan tersebut didapatkan hipotesis sebagai berikut, di mana H0 yaitu variasi dust level tidak memberikan pengaruh terhadap rata-rata daya rekat cat. Untuk H1-nya, variasi dust level memberikan pengaruh terhadap rata-rata daya rekat cat. Nah, untuk tingkat signifikasi yang akan kelompok kami gunakan yaitu A sebesar 0,05. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kelompok kami akan menjelaskan percobaan ini menggunakan software Minitab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami, yaitu Mbak Yofi. Nah baik, saya Yovindra Anggita Dia Fortuna dengan NRP 0619040009. Saya akan melanjutkan presentasi tentang bagaimana pengerjaan contoh kasus yang kita peroleh menggunakan software Minitab. Nah, untuk contoh kasusnya seperti ini. Seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian pada salah satu perusahaan kontraktor di Indonesia. Pada penelitian ini, mahasiswa tersebut ingin mengetahui pengaruh variasi tingkat kebersihan material atau dust level terhadap daya rekat cat yang optimum pada plat baja A36 pada proses painting. Maka dari itu, perlu dilakukannya uji ANOVA dan uji TUKI untuk mengetahui pengaruh variasi tingkat kebersihan material atau dust level terhadap daya rekat cat di besi tersebut. Nah, berikut merupakan data-data yang telah diperoleh oleh mahasiswa tersebut. Nah, untuk selanjutnya data-data ini akan kita inputkan di software Minitab. Nah, ini kita sudah membuka ya di software Minitab-nya. Nah, sebelumnya untuk data yang telah diperoleh tadi sudah saya masukkan di worksheet Minitab. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. Untuk C1 itu diisi oleh daya rekat cat, yang C2 itu dust levelnya. Nah, untuk tadi kan datanya ada 9. Nah, berarti untuk nomor 1 sampai 9 itu kita isikan dengan data level 1. Kemudian dilanjutkan di bawahnya mulai dari nomor 10 sampai dengan nomor 18 itu kita isikan dengan data dari level 2. Sedangkan nomor 19 sampai nomor 27 kita isikan dengan data dari level 3. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA menggunakan Minitab. Nah, caranya adalah kita klik start, kemudian kita klik ke ANOVA, kemudian kita klik one way. Nah, selanjutnya ini kan ada 2 ya. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian untuk responnya itu kita
masukkan oleh variabel yang dipengaruhi, yaitu daya rekat cat. Nah, kita select di sini. Nah, kemudian untuk faktornya itu kita masukkan das levelnya di faktor. Nah, selanjutnya kita ke option. Nah, untuk confidence levelnya kita pilih 95 saja. Kemudian klik OK, kemudian kita ke comparisons. Nah, untuk error rate-nya kita pakai 5. Nah, untuk ini comparison procedure ini adalah uji post hoc-nya. Nah, di sini kita centang yang Tuki. Nah, kemudian untuk result-nya kita bisa centang semua, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik result. Nah, ini semua saja, kita klik OK. Kemudian untuk storage-nya kita keluarkan semua juga, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah semua kita bisa langsung klik OK. Nah, ini adalah hasilnya ya, hasil pengujian dengan menggunakan Minitab. Nah, selanjutnya untuk representasi hasilnya atau interpretasi hasil akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Yofi, yang sudah melakukan percobaan di Minitab. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji coba, interpretasi, dan keputusan. Perkenalkan, nama saya Kolis Adila Damayanti dari kelas DM5A dengan NRP 0619040016. Di sini kita melakukan uji ANOVA satu arah dengan posoknya yaitu Tuki dengan signifikan level atau alfanya 0,05 dengan faktornya yaitu das level. Terdapat 3 level yaitu level 1, level 2, dan level 3. Dan ini adalah hasil dari uji ANOVA-nya, di mana yang kita lihat adalah V-value dan P-value-nya. Terlihat di sini jika V-value lebih besar dari P-value, di mana nilai V-value-nya adalah 20,11 dan nilai P-value-nya adalah 0,0000. Namun di sini yang kita lihat hanya P-value-nya. Untuk interpretasi hasil uji ANOVA, yang kita lihat adalah uji nilai P-value-nya yang sudah kita singgung sebelumnya, di mana P-value hasilnya dari uji coba ini adalah 0,0000. Artinya, P-value ini sudah kurang dari alfa, yaitu 5% atau 0,05. Ketika P-value kurang dari alfa, maka kita dapat memutuskan bahwa uji coba ini tolak H0, yang artinya jika uji coba tolak H0, maka das level ini memberikan pengaruh terhadap daya rekat cat atau terdapat perbedaan das level ini terhadap daya rekat catnya. Selanjutnya, ini adalah hasil statistika deskriptifnya, di mana level 1 memiliki rata-rata daya rekat cat yaitu 0,3744, level 2 memiliki rata-rata daya rekat catnya yaitu 0,6544, dan level 3 memiliki daya rekat catnya yaitu 0,9422. Sedangkan untuk mengetahui mana das level yang sangat berpengaruh untuk daya rekat cat, maka kita melakukan uji Tuki untuk mengetahui hasil perbedaannya secara detail. Nah, ini adalah hasil uji Tuki
untuk grouping information using the Tukey method and 95% confidence, yaitu celah kepercayaannya 95%. Di sini sudah terlihat bahwa level-levelnya sudah terpisah-pisah dan bergrup-grup. Di mana level 3 termasuk grouping A, level 2 termasuk grouping B, dan level 1 termasuk grouping C. Yang artinya semua level berbeda. Di mana level 3 merupakan level paling tinggi, level 2 merupakan level menengah, dan level 1 merupakan level yang paling rendah. Namun, bisa juga dalam hasil Tukey ini, level 3 dan level 2 sama-sama di grouping A itu bisa terjadi. Ini masih secara deskriptif. Nah, untuk uji Tukey, jika kita ingin melihat perbedaannya, maka kita melihat hasil adjust levelnya, adjust p-value-nya. Dimana untuk uji Tukey percobaan ini, level 2 dan level 1, adjust levelnya yaitu 0,012, yang artinya lebih dari 5% atau 0,05. Maka level 2 dan level 1 secara signifikan tidak berbeda karena nilai p-value-nya lebih dari alfa. Sedangkan untuk level 3 dan level 1 adjust p-value-nya yaitu 0,000, yang artinya kurang dari alfa yaitu 5% atau 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan jika level 3 dan level 1 secara signifikan berbeda karena nilai p-value-nya kurang dari alfa. Dan untuk level 3 dan level 2 sama seperti halnya level 2 dan level 1 tidak ada perbedaan karena nilai adjust levelnya adalah 0,010. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, dan selanjutnya untuk kesimpulannya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki sebuah kesimpulan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Renaldi dengan NRP 0619040030 kelas TM5A. Baik, berikut ini kesimpulan dari hasil pengerjaan kelompok 2, yaitu dari hasil kesimpulan berdasarkan uji coba ANOVA dan Tukey yang dilakukan dalam sebuah kasus penelitian perusahaan kontraktor Indonesia dengan menggunakan software Minitab, yaitu pada hasil uji ANOVA dengan nilai p-value karena hasil tersebut diperoleh nilai 0,000 dan alfa tersebut kurang dari 5% atau 0,005. Oleh karena itu, hasil tersebut diperoleh tolak H0. Maka dapat disimpulkan jika das level tersebut mempengaruhi dari hasil daya rekat cat. Sedangkan hasil dari Tukey tersebut yaitu adjust p-value, di mana level 2 dan level 1 dengan adjust levelnya 0,012 atau lebih dari 5%, maka secara signifikan akan berbeda hasil p-value-nya terhadap alfa. Oleh karena itu, dari level 3 dan level 2 atau level 2 dan level 1 tidak ada perbedaan nilai pada adjust-nya karena hasil tersebut diperoleh 0,010. Baik, terima kasih. Berikut hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami selaku kelompok 2 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan yang kurang berkenan dari teman-teman semua. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua, terlebih lagi bagi kita sendiri. Demikian presentasi dari kami.
Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Selamat pagi.